Shalom, God bless. Hari ini kita melanjutkan proses pembelajaran yang kemarin dan kemarin lagi. Bagaimana tentang Allah sebagai sang kreator menciptakan segala sesuatu ketika roh Allah melayang-layang di alam semesta ini, bumi dan segala isinya belum ada, kosong, tidak berbentuk. Itu melambangkan bahwa hari ini kita belajar bahwa roh Allah itu menemukan kita. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang sudah pilih kamu. Itu terungkap di Rasul Paulus katakan bahwa sebelum dunia dijadikan, Allah sudah menetapkan aku menjadi seorang rasul. Selanjutnya Rasul Paulus menulis bahwa ada patok bagaimana aku seorang penganiaya jemaat, aku ini rasul ke-13, beliau dengan berani berbicara dan itu adalah firman Allah. Setelah itu beliau menetapkan bahwa aku rasul di luar Yahudi. Aku tidak boleh lepas dari garis batas wilayah pelayananku. Artinya bahwa Allah itu sudah menetapkan kita menjadi apa, menjadi siapa. Lalu pemakaian Allah itu akan bekerja di mana tempat kita ditempatkan. Sehingga Allah ketika melihat terang itu baik. Bayi itu ketika dilahirkan Roh Kudus, diberi makan, disusui, tumbuh menjadi dewasa. Nah, ketika dilihat terang itu baik, maka Allah memisahkan terang itu dengan gelap. Ketika terang saudara itu belum dipandang baik, saudara akan mengalami proses pendewasaan yang tidak kunjung usai. Sehingga ada tertulis bangsa Israel 40 tahun berputar di padang gurun, nggak pernah mau dewasa, memberontak terus terhadap rencana Allah. Nggak mau menundukkan diri terhadap firman Tuhan yang tertulis. Nggak mematuhi, yang nggak enak langsung berontak, marah, menuntut balik ke Mesir. Pingin perilaku yang sama diterima ketika masih hidup di dalam dosa. Itu mustahil, Allah nggak akan beri. Karena proses pendewasaan itu, anak bayi harus diberi susu, nggak mungkin langsung kasih daging, dia akan meninggal, dia akan tersedak. Allah tidak akan memberikan daging kepada kita, tapi diberikan susu. Maka negeri yang penuh susu dan madu. Seperti madu yang manis, cintamu lebih nikmat dari anggur. Salomo tulis itu. Kurasakan di relung hatiku, cintamu lebih manis dari madu, tak terselami pikiranmu. Terima kasih buat cintamu. Allah Roh Kudus, Tuhan itu sangat mengasihi kita. Nggak mungkin memberi racun pada anaknya minta roti. Gitu. Dan dia pun pasti berikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Kebutuhan dasar hidup di dalam iman. Sehingga kehidupan itu menyertai kehidupan iman kita. Tetapi ketika kita minta kehidupan yang sama dengan di bumi seperti orang lain, seperti bangsa Israel minta seorang raja sama dengan bangsa-bangsa yang lain, mereka meninggalkan teokrasi Allah, pemerintahan Allah, di mana Allah sendiri yang duduk sebagai raja, menjadi Tuhan, menjadi kurios, menjadi yang namanya penguasa dalam hidup kita. Kurios itu penguasa dalam hidup kita, yang berhak memerintah dalam segala hal, seluruh hidup kita harus dikendalikan oleh Dia. Maka kita akan menjadi hambanya, ikut nurut, taat, dan setia. Bangsa Israel nggak mau, ada keinginan pribadi yang terus dilanjutkan. Akhirnya mereka berputar di padang gurun. Memang dipelihara, mana dari surga, nggak pernah kelaparan. Burung puyuh didatangkan dari langit, sampai makan daging keluar dari hidung. Air yang nggak pernah kurang. Ada banyak orang terlihat sepertinya tidak kurang kehidupannya, tidak ada masalah. Padahal di dalamnya, mereka hidup di padang gurun. Kalau malam, itu padang gurun dingin sekali. Tanpa tiang api, mereka harus membuat api unggun sendiri. Jadi ketika tanpa tuntunan Tuhan, mereka harus membuat api unggun sendiri. Berkat Tuhan itu tergantung dari hasil rajin kerja mereka sendiri. Jadi terbatas. Mujizatnya sedikit, tidak bisa melewati batas kemampuan. Wow, ini pasti bukan karya saya. Ini pasti karya Tuhan, pasti karya Roh Kudus. Mujizat di mana itu bahwa kita tidak mampu melakukannya, saudaraku. Itu tidak akan terjadi. Kalau siang panas ketika menghadapi masalah, jelas-jelas Tuhan berikan namanya tiang awan, di mana menjadi sejuk. Walaupun kita melewati masalah, tapi kita tetap
damai sejahtera. Kita tetap di dalam perlindungan Allah, pengayoman Allah. Masalah itu lewat aja, luput aja, atau kita bisa malah berdiri di atas masalah itu. Bukan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Seperti Raja Wali yang naik ke atas badai, yang menembus badai. Jadi malah terbang tinggi, malah imannya bangkit, malah menjadi lebih kuat, malah lebih diberkati, malah lebih dan lebih. Ketika Allah izinkan, itu badai datang. Nah, itu adalah tiang awan. Kalau tiang api, bagaimana Allah memberi kehangatan. Segala yang kita kerjakan, itu menjadi berkat buat kita, berkat bagi banyak orang. Karena tiang awan, tiang api itu gede, saudaraku. Seluruh bangsa Israel, seluruh keluarga kita, seluruh gereja kita, seluruh komunitas kita, seluruh karyawan di perusahaan kita, seluruh keberadaan setiap orang di sekeliling kita, itu merasa diberkati oleh kehadiran saudara. Gitu. Di mana Allah bekerja melalui tiang awan, tiang api namanya itu, saudaraku. Nah, disitulah keberuntungan bangsa Israel dipimpin oleh Allah. Tetapi ketika kita mengawali kekristenan, Allah menuntun kita keluar dari yang namanya Mesir, dibuat namanya 10 tulah, 10 mujizat. Lalu ke-11, lalu terbelah, masalah diselesaikan dengan ajaib. Namun setelah itu, bayi itu mulai belajar berjalan. Bayi itu mulai belajar makan makanan yang bukan ASI, air susu ibu. Mulai makanan lembut. Mulai diberikan yang namanya vitamin-vitamin yang lain. Mulai mendapatkan tantangan, cobaan, ujian, lalu menghadapi pencobaan, bertemu dengan iblis, gitu. Di mana iblis menggoda kita. Semua itu terungkap, namanya tantangan itu yang akan menyeret membawa kita kepada masa lalu. Enak ya, dulu itu kalau tanpa Tuhan, itu enak kita bisa bohong. Enak ya, kalau kita tanpa Tuhan, kita nggak bisa memberi persembahan ke gereja. Enak ya, kalau tanpa Tuhan, dulu kita tuh bisa seenaknya ke bar, main perempuan, merokok, minum. Yang penting kan keluarga diberkati. Yang penting kan istri saya bisa foya-foya. Saya punya istri berapapun, urusan saya. Enak ya, tapi sekarang enggak. Ketemu istri cerewet, istri berontak, istri yang rewel, harus kita selesaikan. Suami harus mengasihi istri, nggak boleh berbuat kasar, nanti doa terhalang. Demikian juga istri-istri, ketemu suami makin menjadi-jadi ketika kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Demikian juga di gereja, menghadapi tantangan dari anak-anak Tuhan yang lain, mungkin dilecehkan, atau melihat perilaku mereka, karena kita kaya, mereka jadi lihat mereka itu enak gitu loh. Lu nggak usah begitulah, kita ini sama-sama aja, nggak usah terlalu spesial buat saya. Itu dilema orang-orang yang masuk ke dalam komunitas, baik orang yang kekurangan, baik orang yang kelimpahan, baik si miskin, baik si kaya. Itu ada hal-hal di dalam dirinya, Allah itu menetapkan bahwa dia itu sedang memasuki padang gurun, yang udara panas dan dingin itu radikal. Kita menghadapi situasi itu radikal, di mana dibutuhkan iman yang radikal, iman yang fanatik, percaya sama Tuhan. Tetapi harus dilihat tiang awan tiang apinya. Kalau ada Tuhan, pasti kita dihangatkan. Kalau malam, kalau siang sejuk. Kalau menghadapi cobaan, kita itu dibuat damai. Ketika malam kita istirahat, diberikan namanya berkat, di mana kita diberi kuasa menikmati berkatnya. Malam ada tiang api, aduh enaknya ya, puji dan makasih Tuhan, hari ini kami bisa melakukan ini, hari ini kami bisa kemana, hari ini kami bisa makan ini. Dulu sebelum ikut Tuhan, aduh hari ini saya bisa gandengan sama suami, hari ini saya itu lihat istri sama anak itu kok damai, kok seneng ya. Dulu enggak, dulu makannya sederhana, jualan itu dapat uangnya susah. Dulu nih, buru-buru gandeng suami gandengan dengan perempuan lain. Buru-buru digandeng suami. Dulu juga suami, dulu nih, aduh, kita capek kerja, jalan perempuan lain, banyak masalah. Sekarang itu lihat, aduh istri ini menimanut banget, taat banget, orang ini lembut, melayani, humble banget. Anak-anak itu diasuh dengan baik, walaupun aku nggak memperhatikan. Ada kesadaran di dalam diri kita. Karena tiang awan, tiang api akan menerangi seperti terang itu. Di mana Allah ketika kita bayi, diajar berjalan, diajar melihat dan mengerti kehidupan. Itu yang pertama. Terang itu akan menerangi segala sesuatu yang tersembunyi. Sehingga kita mendapatkan segala sesuatu yang tersembunyi yang kita belum tahu, nggak tahu. Tuhan akan ajar kita, akan beri kita ngerti, Tuhan akan tuntun kita, akan tunjukkan kepada kita
Di mana keberadaan itu saudara melihat sisi yang lain dari kehidupan. Saudara melihat kejahatan itu dari sisi yang lain. Kesalahan itu dari sisi yang lain. Saudara juga melihat bahwa kebenaran, kenikmatan dari sisi yang lain. Saudara akan melihat gelap itu betul-betul butuh terang. Dan saudara melihat keberuntungan saudara di dalam terang itu. Di mana saya ungkapkan itu kemarin bahwa ada yang namanya bulan, bintang, lalu roh manusia adalah pelita, firman Tuhan adalah pelita bagi kaki, itu akan nyala menuntun kita. Ketika kita berusaha dijatuhkan, dihancurkan, dirusak oleh kuasa kegelapan. Tuhan akan bekerja. Tetapi kembali lagi, Tuhan yang harus tuntun. Seorang anak bayi ketika bertumbuh dewasa, diberi makanan yang berbeda. Makanan yang mulai mengenyangkan perutnya dan dengan vitamin yang lain, gizi yang lain. Nggak cuma air susu ibu. Udah nggak mencukupi. Saudara harus mulai dilatih, diajar. Melihat sisi yang lain, kesalahan saudara, kesalahan orang lain, kejahatan yang saudara pernah perbuat, lalu kejahatan-kejahatan yang ada di dunia ini. Saudara akan melihat betapa baiknya Allah. Ketika saudara berbuat jahat, Allah masih melindungi keluarga saudara. Karena Allah punya rencana sebelum dunia dijadikan. Ketika saudara masih hidup di dalam bumi yang berbentuk gelap, Allah akan terangi bahwa itu salah. Hasilnya gini, tuh temenmu tuh yang di sana, yang belum dimenangkan, hancur. Tuh lihat situ, walaupun kaya tapi keluarganya seperti gini. Tuh lihat, hamba Tuhan tuh begini, tapi keadaannya begini. Semua Tuhan akan buat kita merasakan perbandingan terang dengan gelap. Tetapi ada orang tertentu yang hidupnya memang suka di dalam kegelapan. Sehingga dia balik ketika terang datang, dia tidur. Ketika gelap datang, dia mulai bangun. Ketika terang datang, orang ini diem. Kelihatan munduk-munduk, manis. Tapi ketika kegelapan datang, menyerang hatinya, dia bangkit. Dia responi kegelapan itu. Dia responi suara-suara iblis. Dia responi pancingan-pancingan, godaan-godaan iblis. Seperti Daud ketika jalan-jalan di atas soto. Dia melihat Batseba. Lalu dia tertarik Batseba, diajak ngobrol, mereka tidur bersama. Karena dia punya raja. Pakai kekuasaan untuk menindas, pakai kekuasaan untuk mendapatkan sesuatu, pakai kemampuan untuk mendapatkan sesuatu, licik, serakah, tamak, dan sebagainya. Nggak peduli orang lain, Allah akan terangi itu. Sehingga saudara, iya, walaupun nggak seperti dulu, tapi aku ini luar biasa senengnya. Luar biasa rasa nyaman, rasa ini. Tapi benar-benar cukup itu. Satu, ada yang aku sejak itu Tuhan diberkati Tuhan, tapi nggak ada itu rasa memiliki. Nggak ada rasanya aku ingin beli ini itu, belanja ini itu, lalu mau beli mobil mewah lagi, beli rumah mewah, beli bank, semuanya mau dilakukan menjadi raja besar di dunia, menjadi orang yang termasuk urutan orang kaya, mengalahkan yang lain. Nggak ada itu, malah semakin humble. Anu gini, enggak, aku di rumah aja. Anu, yuk kita gini, enggak, aku ada contoh mengembangkan hobi kecil-kecilan di rumah, walaupun kaya raya, aku ada mulai beternak ikan hias. Aku mulai merawat pupis anjing kecil. Aku suka. Aku jalan-jalan kalau pagi. Ayo kita pergi ke nightclub. Ayo kita ke karaoke. Ayo kita begini. Ayo kita keluar lagi. Enggak. Aku nungguin anak-anak liburan. Aku mau pergi sama anak-anak. Gitu. Semuanya dikembalikan pada habitnya Allah. Karena Allah sudah menerangi. Saudara yang belum berbentuk, itu mulai dibentuk ketika saudara bayi tumbuh mulai dipenuhi dengan yang namanya vitamin-vitamin gizi yang lain. Di mana Allah menunjukkan kehidupan itu, lalu saudara diberikan segala sesuatu di mana saudara dilatih untuk menikmati yang benar, yang baik. Maka dikatakan bahwa terang itu baik. Maka Allah menamakan terang itu pagi dan menamakan gelap itu petang. Lalu Allah memisahkannya. Dengan kita bertumbuh dalam kebenaran itu, Allah akan memisahkan kita dari gelap. Sehingga kita mengerti, kita peduli, kita meyakini dengan iman, karena kesadaran, memiliki pengertian, dan di dalam diri saudara bertumbuh kasih bahwa, ya, Allah itu sungguh baik. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Ayo kita buka bisnis baru. Enggak, cukup sini. Kok tumben kamu? Iya, malah bisnisnya pelan-pelan dibagi bagian, dikecilkan karena enggak kok cukup ini. Semua aku enggak mau seperti dulu. Yang 24 jam bekerja. 24 jam itu banyak di luar kota. 30 hari itu bahkan 24 hari, 27 hari itu di luar kota.
pergi ke tempat-tempat di mana memang bisnis mesti dilakukan. Sibuk luar biasa. Yang penting anak-anak dikirim uang, yang penting istri dikirim uang, bisa belanja. Hidup mereka mewah kok. Sementara saudara ditemani yang lain dan sebagainya. Enggak, aku di rumah. Saudara bisa keluar negeri jalan-jalan. Wow, luar beli apa dan sebagainya. Oh, ikut sana, ikut sini. Gitu saudara. Pergi ke sana, ke sini. Saya mengenal ada orang yang hidupnya nggak terlalu kaya ya, tetapi keliling dunia dia. Tapi hidup di dalam, akhirnya kekeringan dia, saudaraku. Masa tuanya sulit. Dan yang kedua memang dia hidup dalam dosa, dia hidup dengan laki-laki yang punya keluarga. Walaupun punya duit, pintar kerja, tapi ketika tuanya malah punya rumah jangga, saudaraku. Karena hidup di dalam gelap, nggak bisa melihat masa depannya, nggak punya harapan masa depannya. Sedang orang-orang yang di dalam Tuhan, orang hidup dalam kebenaran, orang-orang yang mau diterangi Tuhan, di mana terang itu menuntun kita, tiang awan, tiang api menuntun kita, mengangkat hidup kita. Tahu bahwa kita cuman memang boleh segini. Kalau lebih, saya akan mengurangi yang ini. Sebagai contoh, terang dan gelap itu punya waktu sendiri, nggak bisa ditambahkan, nggak bisa dikurangkan. Bumi itu namanya itu berputar untuk di mana ada terang, ada gelap, di mana ada pagi, ada malam, saudaraku. Jadi saudara nggak bisa mengatur waktu di bumi bahwa tempat saudara itu terangnya 22 jam, nggak bisa. Itu semua sudah dimanifestasikan oleh Sang Kreator, di mana Sang Kreator menetapkan seperti ini. Jadi saudara harus mengikutinya. Demikian ketika Tuhan menciptakan kita, itu Sang Kreator itu sudah menetapkan bagian kita segini. Seperti tadi yang saya bicarakan, Rasul Paulus ditetapkan bahwa menjadi rasul di luar Yahudi sebelum dunia dijadikan. Jadi jatah, saya cuma ambil perumpamaan bahwa saudara itu sanggup itu menanggung hutang sekian, sanggup berbisnis sekian. Saudara itu punya waktu cuma sekian. Kalau lebih dari itu, saudara bisa sakit. Saudara bisa sakit jiwa yang cuma duit aja hidupnya. Seumur hidup tidak bisa menikmati. Ada orang diberi kekayaan tapi tidak beri kuasa menikmati kekayaannya. Ada orang yang bahkan meninggalkan keluarga dan sebagainya. Hidup dikendalikan oleh yang namanya kekayaan. Nah, karena dia melebihi dari kapasitas dia, sehingga dia tidak mendapat kebahagiaan. Kawin, berkeluarga, punya anak, tetapi tidak menikmati anak, tidak menikmati berkeluarga, tidak menikmati pasangan. Tahu cuma duit aja. Dia hidup dalam gelap. Ketika terang datang, dia nggak mau, saudaraku. Jadi dia ikut keinginan diri sendiri yang masih gelap. Gelap karena dikuasai kekayaan. Akar dari segala kejahatan adalah cintakan uang. Barang siapa ingin kaya, dia akan jatuh dalam berbagai pencobaan. Dia sendiri yang menghadapkan dirinya dengan iblis. Dia sendiri yang melakukan bahwa dia menginginkan hidup itu di dalam pencobaan padang gurun yang tanpa tiang awan, tiang api. Kenapa? Karena dia nggak mau diterangi, gitu saudara. Atau dia belum tinggal di dalam terang. Whatever, orang yang di dalam kegelapan, yang tidak dipimpin oleh Roh Allah, yang saya umpamakan tiang awan dan tiang api, mereka kan tidak tahu tujuan hidupnya kemana. Yang penting dapat uang, yang penting senang. Tetapi ada orang-orang ketika Tuhan sudah meneranginya, dia pelan-pelan dipisah ke kegelapan, dia tahu, oh enggak, aku sudah enggak beli perusahaan lagi. Oh enggak, aku sudah enggak ngembangi lagi. Oh enggak, kalian aja saya enggak. Oh aku enggak ke karaoke lagi. Aku sama anak-anak mau pergi makan. Oh enggak, aku enggak holiday lagi. Anak-anak lagi libur. Kayaknya anak-anak pingin ke villa deh. Pingin nanem. Oh anak-anak kayaknya mau bikin pertemuan dengan pacar-pacarnya deh. Anak-anak minta kami hadir. Dulu nggak bisa. Oh, nggak bisa, Papa jadwal Papa padat karena Papa ada perusahaan baru begini-begini. Oh, nggak bisa, Papa harus ketemu pejabat ini, pejabat. Oh, Papa harus menemani yang namanya owner CEO perusahaan-perusahaan ini karena kita mendapat keuntungan dari perusahaan itu. Gitu. Jadi Mama aja deh yang nemenin. Gitu, Mama aja. Sehingga kita dikurung oleh kegelapan itu, saudaraku. Jadi di dalam kekristenan itu ketika awal kita hidup dalam kegelapan, bumi belum berbentuk. Setelah itu Allah menjadikan terang, jadilah terang. Terang itu dianggap baik. Jadi saudara ketika bertumbuh mengikuti pimpinan Roh Kudus, tiang awan dan tiang api, saudara itu akan dihangatkan, saudara akan dilindungi, saudara akan menikmati setiap hari. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati
bijaksana. Musa tulis itu. Roh Kudus ajar kita bahwa enggak segini aja cukup. Kalau nanti aku bekerja berat lagi, nanti aku tua sakit. Kalau aku pergi makan-makan mewah seperti itu, aku akan sakit. Jantung, kolesterol. Jadi orang-orang yang tumbuh dewasa, dia bisa menetapkan dirinya, batasan apa kemampuan dia, batasan apa kebutuhan dia, batasan apa di mana dia bisa melakukannya. Fisik nggak bisa digenjot, fisik nggak bisa dimasukin racun, rokok, minuman keras. Sehingga pada suatu hari tumbang kena penyakit. Uang yang didapat cuma untuk bayar sakit. Dan akhirnya tinggal di rumah sakit. Di rumah pun tinggal di kamar lagi sakit. Buat apa punya uang banyak? Anak-anak mendapatkan uang yang nggak mengerti kehidupan, malah dirusak oleh uang yang diberikan. Menjadi anak-anak yang sombong, anak-anak yang manja, anak-anak yang tidak tahu penderitaan orang lain. Melanjutkan kekerasan hati orang tuanya, bapaknya. Pengusaha yang hebat, tetapi bagaimana dia mengendalikan perusahaan dengan cara bukan di dalam terang, tapi dengan cara-cara kegelapan. Karena bapaknya masih hidup dalam gelap, anaknya hidup dalam gelap. Tapi ketika terang menerangi, anak-anak mulai dijamah, mulai doa bersama mungkin, mulai bahkan pergi ke gereja bareng, mulai diajar bagaimana berbuat baik. Anak, Papa kenapa kok begini? Oh enggak, belajar berterima kasih. Ngomong walaupun tukang parkir, kita harus berterima kasih. Tanpa ada mereka, kita juga sulit parkir loh. Bahkan dijaga kendaraan kita. Bahkan terhadap namanya waiter-waiter, pramusaji, makasih ya ketika mereka melayani menyajikan kita. Walaupun tingkat kehidupan mereka masih tidak seperti kita, diajarkan hal-hal yang baik untuk kehidupan. Maka terang itu mengingatkan keluarga, terang itu menerangi keluarga. Kenapa? Karena kita mau bertumbuh dewasa, dituntun mulai makan, minum vitamin-vitamin, di mana mulai masuk gizi-gizi, di mana itu mulai diberikan makanan-makanan lain selain ASI, yaitu di mana kita belajar mengunyah. Di dalam kita ini metabolisme kita bertumbuh, belajar juga menyerap makanan yang lain, karena itu otomatis. Namun ketika kita nggak mau diterangi oleh terang itu, dipisahkan dengan gelap, kita akan menjadi anak-anak abadi. Sehingga Rasul Paulus juga tulis, ketika aku masih kanak-kanak, aku berlaku seperti kanak-kanak. Tetapi ketika aku sudah dewasa, aku berlaku seperti orang dewasa. Di mana aku mampu memisahkan yang benar dengan yang tidak benar, yang salah dengan yang tidak salah, yang baik dengan yang tidak baik. Aku dapat memisahkan kebenaran dengan kejahatan, yang benar, yang baik, dan sebagainya. Itu orang dewasa. Oh enggak, kami enggak melakukan itu. Ayo kita gini-gini. Oh jangan bayar pajak ke pemerintah. Oh enggak, kalau perusahaan kami melakukannya. Oh gimana bisa untung? Enggak apa-apa, kami untung sedikit. Oh kamu kasih segitu karyawanmu. Oh iya, kami seperti sharing sama karyawan karena mereka yang juga menghasilkan benefit keuntungan kita gitu. Loh, karyawanmu kami perlakukan itu kamu bawa ke luar negeri. Ya iya, seperti keluarga. Mereka yang melayani keluarga di rumah gitu. Jadi seperti asisten rumah tangga itu juga seperti keluarga. Karena mereka beliau-beliau ini yang membuat kita nyaman. Maka kita nyaman, kita berbagilah sedikit, dua dikit, atau bagaimana, masing-masing punya hati. Di situ terang itu mulai bekerja, sehingga asisten rumah tangga merasa nyaman, tetangga merasa nyaman, say hello, dan sebagainya. Jadi saudaraku, di sana kita akan terjadi, di mana terang itu menerangi kegelapan. Terang itu menjadikan hidup kita menjadi terang. Kita bertumbuh makin dewasa. Terang itu makin terang, saudaraku, karena menerangi sekitar kita. Sehingga hari ini kita belajar pada awalnya ketika kita mengikut Tuhan, kita itu masih belum berbentuk, bumi itu kosong. Lalu Allah menciptakan terang. Terang mulai mendatangi kita, menyadarkan kita, menumbuhkan kita. Bisa pada awalnya mujizat banyak terjadi. Tapi setelah itu, setelah 10 tulah dengan laut terbelah, mulai menghadapi tantangan dalam hidup. Itu asupan gizi, vitamin Tuhan berikan. Di situ kita tetap mengikuti terang itu, tiang awan, tiang api itu. Nah, semakin lama kita semakin mengenal bahwa Allah itu baik, Allah itu menyediakan segala sesuatu, Allah melindungi. Lalu
ketika kita melakukan firman-Nya, keadaan kita tuh malah semakin nyaman, semakin tenang. Dengan batas-batas di mana Allah sudah menetapkan, di mana tiang awan, tiang api berjalan, kita harus mengikutinya. Hidup kita dipimpin oleh Roh. Dan Rasul Paulus tulis, anak-anak Allah adalah orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Dan kita ngikutin. Pertama, nggak tahan. Lalu kita berkeluh kesah, ngomel, apa segala. Tapi jangan mengingini kembali ke Mesir. Nah, itulah Bani Korah. Dan 10 pengintai, kena dia. Karena ingin kembali ke Mesir, nggak bertobat sungguh-sungguh. Jadi saudara-saudara, hari ini keberadaan kita akan ditumbuhkan semakin dewasa. Saudara semakin diterangi, saudara semakin setelah itu dipisahkan dari kegelapan. Bahkan saudara sendiri memberi makan orang dengan vitamin dan gizi, yaitu kebenaran firman Allah yang saudara lakukan. Perbuatan saudara menjadi saksi Kristus, di mana saudara beda ya, bosku ini rajin ke gereja, tetapi dia ini luar biasa, berbeda dengan bos yang lain. Orang-orang, seluruh orang yang even itu bukan Kristen, apalagi Kristen, itu melihat kehidupan kita, menerangi isi bumi ini. Seperti Yesus ingin jadilah terang. Nah, terang kita menerangi, termasuk orang-orang di sekitar kita. Perusahaan, di pelayanan, di gereja, di komunitas, di kehidupan kita, dimanapun kita berada. Bahkan langkah-langkah kita yang baik setelah mengenal Tuhan, gitu. Setelah diterangi dengan terang, kita berjalan dengan terang, dipisahkan kegelapan. Banyak orang mengikutinya, meniru langkah kita. Apa yang kita buat? Oh, ternyata benar ya dia ini ya. Anaknya sekarang begini, benar ya. Malah dia hidupnya sehat, benar ya. Dia sekarang itu malah nyaman. Padahal dia sekarang itu kerjanya enggak banyak, tapi uangnya yang nggak kalah itu sama kita. Tapi aku lihat tuh suami istri mulai gandengan. Aku lihat ketemu kemarin di mall, ketemu di kolam renang, ketemu di mana? Di villa, ketemu di luar negeri pun dia tuh sama keluarga loh. Bahkan cucunya dibawa gitu. ASN-nya dibawa loh. Gitu. Rame banget gitu. Dan aku lihat hangat banget mereka tuh candaria, kedekatannya semua. Sedang yang di dalam kegelapan itu akhirnya mereka pelan-pelan akan berjalan menuju terang. Karena melihat kesaksian kita. Karena hidup kita sudah dipisahkan dari gelap. Kita hidup di pagi hari. Ketika petang datang, kita diam bersama Tuhan, di mana Tuhan memberikan tiang api, di mana tiang api itu akan melepaskan kita dari segala kejahatan, dari roh-roh jahat, dari kejahatan orang-orang di bumi. Karena tiang api menuntun kita sampai terang itu datang kembali. Sehingga tantangan, cobaan, ujian kita hadapi itu bersama Tuhan. Sampai akhirnya indah pada waktunya. Terang itu datang, ya kita mengalami terang itu lagi. Kita berjalan lagi bersama Tuhan. Maka di dalam firman Tuhan ditulis, oleh kesaksian, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan, oleh darah anak domba. Jadilah saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ujung bumi. Kenapa? Kita sudah berjalan bersama terang. Sehingga ketika terang itu ada, banyak orang akan bergabung dengan terang. Kehidupan saudara, pekerjaan saudara, pelayanan saudara, segala perbuatan saudara itu membuat orang tertarik kepada Yesus. Sehingga tanpa perkataan pun, atau kita memperkuat kesaksian kita tentang Yesus dengan perbuatan kita. Bukan orang yang mendengarkan firman, tapi yang melakukannya. Jadi kita harus ikut dipimpin Roh Allah yang akan memimpin kita untuk menuju ke tujuan Allah yang Allah sudah tetapkan sebelum dunia dijadikan. Jadi tiang awan, tiang api itu bisa berupa suara Roh Kudus yang memimpin saudara, tapi harus selaras dengan firman. Bisa firman Allah yang diterangi, firman Allah yang menyala. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Roh manusia adalah pelita bagi Tuhan. Jadi pelita saudara nyala seperti 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. Di situ saudara akan dijemput oleh Tuhan. Saudara menuju tempat yang Tuhan inginkan, di mana Tuhan sudah hadir di sana. Di mana aku berada, pelayanku berada. Saudara diundang sama Tuhan masuk pada sebuah bisnis, masuk pada persekutuan, masuk sebuah gereja, masuk sebuah pelayanan di mana Tuhan itu ada di sana dan berkarya untuk
semua orang yang ada di tempat di mana saudara dipimpin menuju ke sana. 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. Jadi kita salah satunya itu roh kita akan menjadi pelita, menangkap suara Tuhan. Ada juga yang kedua, bahwa firman Allah tiba-tiba Tuhan ngomong di hati kita melalui firman, atau firman Allah menyala, atau diingatkan sama Tuhan, di mana kita ikuti suara itu. Tapi harus disertai kehangatan, damai sejahtera, semuanya melahirkan yang namanya jadi berkat. Sehingga kasih Allah nampak dalam kehidupan kita. Karena terang Allah menerangi kehidupan kita. Membuat kita tidak melakukan lagi kejahatan. Meninggalkan kegelapan. Demikianlah firman Tuhan untuk hari ini, saudaraku, di mana Allah menetapkan bahwa terang itu baik, lalu dipisahkan kegelapan dari terang itu. Allah menamakan terang itu pagi, yang gelap itu petang. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati.